Bismillah, afwan Ustaz, apa solusinya? Anak-anak baru masuk pondok sudah 2 bulan. Tapi minta pulang terus. Memang dia dari sekolah SMP umum. Sekarang di pondok titik-titik. Setiap nelpon marah-marah. Minta pulang. Ana maunya dia selalu di pondok. Ana baru berhijrah. Mohon solusinya Ustaz. Bagaimana ana menyikapinya? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Bapak atau ibu yang bertanya. Alhamdulillah. Kita mau selalu anak kita di pondok. Ini adalah sebuah anugerah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita bisa mendidik anak kita, menyelamatkan anak-anak kita dari siksa neraka. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Kita harus selamatkan keluarga kita. Cita-cita keluarga yang paling mulia adalah keluarga yang memiliki visi bersama menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama istrinya, anaknya, keluarga besarnya menuju alam yang kekal abadi ini. Tepatnya di surga. Yang penuh dengan kenikmatan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Untuk itu bersyukurlah kepada Allah atas hidayah ini. Tentang baru berhijrah, alhamdulillah, ini juga karunia Allah Ta'ala. Allah telah beri kita hidayah. Ingatlah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan bagi kita yang menempuh jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita petunjuknya. Asal kita mau untuk terus menuntut ilmu. Allah Ta'ala berfirman, Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, sungguh betul-betul akan kami berikan mereka hidayah kepada jalan kami. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang selalu berbuat baik. Bapak atau ibu yang bertanya, maka teruslah belajar. Inilah jihad kita, mujahadah kita, perjuangan kita untuk bisa terus mendidik anak-anak kita. Dan alhamdulillah, ibu atau bapak bertanya dan kita sama-sama belajar. Tentang anak baru masuk pondok sudah 2 bulan, tapi terus masuk, terus mau pulang, dan dia marah-marah. Begitulah anak mondok ini. Memang berat sekali. Dan disitulah perjuangan kita. Di sini ada salah seorang bapak yang dia masukkan anaknya ke pondok, ya. Dan bukan di pondok kita, tapi saya dekat dengan bapak ini. Anaknya perempuan. Anaknya ini anak terakhir, anak bungsu. Masya Allah, masa di rumah ya manja. Biasalah anak-anak. Qadarullah, anak ini begitu sampai pondok selalu minta pulang. Allahu Akbar. Saya melihat anak ini, bapak ini selalu berkunjung ke pesantren tempat anaknya. Beliau menceritakan langsung kepada saya berbagai upaya dan perjuangan yang dia lakukan. Sekali 3 hari dia tengok anaknya, dia selami jiwa anaknya, dia motivasi anaknya. Ya, Allahu Akbar. Kadang ditelepon pihak pondok,
Anaknya juga, kalau anak mondok ini, dia kalau sudah jiwanya itu tidak di sana, kan seringkali dia sakit. Jadi sakit. Nah, bapak ini sering ditelepon pihak pondok, ya, ini anak apa sakit, jemput terus. Itu bertahun-tahun bapak ini. Seperti itu. Tapi konsepnya, tujuannya dia mesti anaknya mondok. Karena anak mondok ini kalau dia baik di rumah, ya silakan di rumah. Tapi kalau dia lebih baik di pondok dari di rumah, karena kita tidak pandai mendidiknya, kita mesti mendidiknya di pondok. Dan kita berupaya agar dia bertahan di pondok. Alhamdulillah, bapak atau ibu sudah mendapatkan konsep ini. Sekarang kita ini adalah manusia yang Allah Ta'ala titipkan, Masya Allah, anugerah kemampuan berpikir, kemampuan untuk berusaha, berjuang terus seperti bapak tadi. Dan alhamdulillah ini anaknya hampir mau tamat. Allahu Akbar, hampir mau tamat anaknya. Artinya sudah hampir 6 tahun ya, sudah 6 tahun. Allah Akbar. Ya, sudah hampir 6 tahun ini perjuangannya terus mendidik anak. Berbagai upaya dia lakukan. Allah Akbar. Maka oleh sebab itu, inilah saran saya untuk terus belajar dan mendidik anak ini. Tampaknya mendidik anak-anak yang seperti ini kan recovery atau seperti orang yang sakit. Ya, seperti orang yang sakit, tentu harus ada konsultasi terus, konsultasi kepada para ahli kesehatan spesialis, ya. Apa sakitnya diperiksa dulu, di ronsen, bahkan mungkin kalau sakitnya ya bagian usus mungkin atau perut, jadi kolonoskopi atau yang lain-lainnya, dan terus berkonsultasi kepada spesialis tersebut. Begitulah kita dengan sakit fisik kita. Maka sakit rohani ya, ini perlu juga terus berkonsultasi. Ya, mungkin bertanya, dicek dulu oleh para ahli-ahli pendidikan, oleh ustaz-ustaz, apa solusi anak kita. Maka saran saya, ya, terus berdiskusi. Dan diskusi itu, bertanya, itu perlu, kan ada pertanyaan umum dan ada juga pertanyaan yang lebih khusus. Dan ingatlah, terakhir saya sampaikan, di mana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari zikrullah, mengingat Allah, mengingat akhirat. Oleh sebab itu, barang siapa yang terjatuh dalam perkara itu, sesungguhnya dia adalah orang-orang yang rugi dari dunia dan rugi pula sampai di akhirat kelak. Tempatnya di neraka, la ilaha illallah. Mari berfikir, berbuat, berjuang, insyaallah Ta'ala akan berikan jalannya untuk menyelamatkan diri kita dan anak-anak kita, keluarga kita dari siksa neraka. Terus selami hati anak kita, selami jiwa anak kita. Kalau perlu kita minta maaf padanya atas kelalaian masa lalu kita. Kalau perlu kita menangis di hadapan anak kita, agar nak, ibu, ayah, abi, umi berharap nak kamu, abi, sama-sama kita masuk surga. Gugah hatinya. Entah berapa lama umur ibu, entah berapa lama umur ayah lagi. Ayah pengen, ibu pengen kamu di pondok nak, agar suatu hari kamu bisa mendoakan ibu dengan baik. Terus mentransfer pahala kepada ibu, dan kamu pun kelak bisa berjumpa dengan ibu atau ayah, abi lagi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Inilah yang mungkin dapat saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.